susah, senang, dalam pergumulan, dalam perjuangan, mungkin itu melawan sakit penyakit kita, ya, ataupun dalam kondisi kita saat ini yang mungkin dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Mari kita syukuri setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab kalau kita masih ada sampai saat ini, berarti Tuhan masih berikan kita satu kesempatan. Kesempatan yang indah untuk kita bersama menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang beruntung. Ya, saya setiap kali saya khotbah beberapa bulan terakhir ini, saya sering sekali mengatakan kita adalah orang-orang yang beruntung. Ya, karena kita menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih Allah, yang beroleh kasih karunia, yang beroleh anugerah keselamatan yang sudah dikerjakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi ingatlah bahwa kita tidak berhenti sampai di situ. Ya. Kita tidak berhenti sampai kita menerima anugerah itu saja. Ada pesan dari Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, bahwa kita pun harus terus belajar untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia pun akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya bahwa setelah kita jadi orang Kristen, ada proses yang harus kita jalani selama kita hidup. Dan dalam proses tersebut pasti kita akan mengalami seperti yang tadi saya katakan, susah dan senang, suka maupun duka. Mungkin kadang kita ada kalanya merasa kekurangan, kadang kala kita merasa berkecukupan, atau mungkin berkelimpahan. Ya, kadang kala kita dalam kondisi sakit, dan kita juga bersyukur kalau Tuhan berikan kita kondisi yang baik-baik saja, yang sehat-sehat saja. Saya percaya bahwa kita semua, baik saya maupun Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti pernah mengalami hal-hal tersebut. Ya, sebab itulah yang dinamakan proses dalam kehidupan kita. Dan di dalam kita menjalani hidup ini, di dalam proses yang kita alami, dalam proses yang kita jalani, kita perlu menjalaninya dengan memiliki iman yang benar. Dan dalam iman yang kita miliki, bukan iman yang sekedar percaya saja. Ya, yang penting saya sudah jadi Kristen, ya, sudah cukup. Tetapi kita harus memiliki iman yang berkualitas. Apa maksudnya memiliki iman yang berkualitas? Bapak Ibu saya dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar ya, saat ini sudah ada begitu banyak barang-barang KW, barang-barang atau palsu, atau barang-barang yang sudah tidak asli lagi, ya, yang diperjualbelikan, yang mulai dari harganya yang rendah, yang murah, sampai harganya yang hampir sama dengan barang aslinya. Ya, sudah banyak kita jumpai di tempat penjualan, baik secara langsung maupun secara online. Ya, entah itu perhiasan atau pakaian atau bahkan barang-barang elektronik. Salah satunya ini. Ya, ini adalah cas HP. Biasanya kalau cas kita rusak, cas HP kita rusak, ya, kita beli yang baru. Dan kalau kita beli yang baru, pasti jarang kita menemukan yang asli. Karena pernah saya tanya, cas yang asli itu yang bagaimana? Cas yang asli yaitu yang dibawa dari pabriknya, yang langsung satu paket dengan HP-nya. Ada yang KW super apa begitu namanya ya. Itu yang harganya hampir sama dengan harga cas HP. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau beli cas HP biasanya harganya ya ada yang nggak sampai 100.000 atau paling mentok ya 200.000. Ya, yang paling mahal kira-kira seperti itu. Untuk kita tahu mana yang asli, mana yang palsu, kita bisa cek dengan tanda-tanda fisik. Ya, contohnya seperti yang gambar yang ada di LCD di depan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalaupun sama mungkin benar-benar persis kita nggak bisa membedakan bagaimana kita bisa tahu itu asli
dipakai, kita baru bisa menemukan mana yang asli dan mana yang palsu. Ya, demikian juga kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama mengaku orang Kristen, benar bukan? Ya, kita sama-sama percaya akan firman Tuhan. Kita sama-sama punya simbol yang menunjukkan bahwa kita orang Kristen. Apa itu? Alkitab. Kalau kita punya Alkitab yang begini, ya minimal Alkitab yang bisa di-download dari Play Store. Ya. Kemudian apa lagi? Kita mungkin punya salib. Ya, entah besar, entah kecil, kita mungkin punya. Kita mungkin juga punya lukisan Tuhan Yesus di rumah, kalender-kalender yang gambarnya Tuhan Yesus, atau hiasan-hiasan di dinding yang tulisannya ayat-ayat firman Tuhan. Ya, itu tandanya kita orang Kristen. Dan mungkin masih banyak lagi tanda-tanda lainnya yang menunjukkan bahwa kita orang Kristen. Ya, tetapi kadang dalam menjalani hidup, ya, sikap kita, tindakan kita tidak menunjukkan bahwa kita orang Kristen yang memiliki iman yang berkualitas. Padahal sebagai orang Kristen kita harus memiliki iman yang berkualitas agar supaya kita tidak digoncangkan oleh berbagai pengajaran yang sesat yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar kita memiliki iman yang berkualitas? Kita akan belajar bersama melalui sebuah kisah, Bapak Ibu sekalian, kisah yang luar biasa, kisah yang begitu indah dan terkenal yang dituliskan di dalam Alkitab yang terdapat dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan berpartisipasi bersama untuk membaca bagian firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya tidak menampilkan ayatnya di slide. Mari Bapak Ibu bisa melihat di HP masing-masing. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita membaca secara silih berganti. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu ayat yang genap. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia berjudul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya katanya, ia layak bertolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan hal ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disebut itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sembuh. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca, kalau kita menyimak kisah yang tadi, ya, kita akan menemukan begitu banyak makna sebenarnya di dalam. Tetapi pada hari ini kita hanya akan fokus membahas tentang apa yang berkaitan dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu iman yang berkualitas. Melalui pembacaan kita tadi, kita akan
ini. Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang perwira tersebut. Ya, kita akan lihat tentang perwira ini dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, dan di mana kisah ini juga terdapat di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Bapak Ibu Saudara sekalian, perwira ini adalah seorang perwira yang ditugaskan di Kapernaum, dan dia adalah seorang Romawi. Ya, berarti dia bukan orang Yahudi. Kemudian perwira tersebut memiliki seorang hamba yang sedang sakit keras dan hampir mati, atau ibaratnya mungkin kurang lebih sekarat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian perwira tersebut meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit tersebut. Tetapi tidak sampai di bagian ini. Ya. Kita melihat bahwa kalau sampai bagian ini kita melihat cerita dari Matius sama Lukas ini memiliki cerita yang sama. Tetapi setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil Matius dan Injil Lukas sepertinya menulis hal yang berbeda. Kalau di dalam Injil Lukas yang kita baca tadi dikatakan bahwa perwira ini mengutus pertama tua-tua Yahudi untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu dia mengutus lagi sahabat-sahabatnya. Tapi kalau kita baca dalam Injil Matius, ya dia mengatakan bahwa perwira tersebut yang datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kita menyelaraskan perbedaan tersebut? Ya. Yang penting untuk kita ketahui yaitu bahwa kitab Injil bukan sebuah kitab biografi yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang dan perjalanannya, melainkan sebuah penyajian yang diilhamkan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan alasan mengapa dia layak kita percaya dan layak kita sembah. Sebab setiap penulis menyajikan kisah tentang Yesus itu berbeda-beda. Ya, mereka menuliskan seperti apa sesuai dengan yang diilhamkan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka menuliskan sesuai dengan tujuan mereka. Kepada siapa mereka menunjukkan tulisan mereka itu. Ya. Kalau Injil Lukas ini ditulis Bapak Ibu kepada Theophilus yang mulia. Kalau kita bisa lihat dalam Lukas pasal yang pertama, ya, ditujukan kepada seorang yang memiliki jabatan tinggi. Di mana Lukas ini menekankan bahwa Yesus itu sebenarnya lebih tinggi dari siapapun. Menekankan bahwa Tuhan Yesus itu memang layak untuk dipercayai. Ya, untuk lebih jelas maka kita pun harus menyatukan kedua bagian ini, ya, kedua cerita dari Injil ini, ya, sehingga kita tidak akan sulit membayangkan bahwa kisah itu adalah kisah yang akurat, kisah yang sama, meskipun tidak lengkap, tetapi saling melengkapi. Ya, ada dua pandangan tentang kisah ini. Ya, yang pertama mengatakan bahwa pertama para tua-tua datang, kemudian sahabat-sahabatnya datang, dan setelah itu barulah sang perwira itu yang datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Bagian inilah yang Matius tuliskan. Tetapi yang kedua mengatakan bahwa kedatangan tua-tua Yahudi dan juga sahabat-sahabat dari perwira tersebut itu sudah mewakili kehadiran dari perwira tersebut. Yang ibarat, ya, saya sudah minta izin minggu lalu untuk menggunakan namanya. Ibarat misalnya kalau seiman, ya karena kita bahas tentang iman. Kalau seiman bangun rumah, ya, kalau seiman bangun rumah, dia pasti menyewa orang untuk mengerjakan rumah tersebut. Ya. Waktu rumah tersebut dikerjakan, apakah dikatakan rumah tersebut bukan dibangun oleh Laos Seiman? Tentu tetap dibilang, oh rumah itu dikerjakan ini Laos Seiman dibangun. Benar? Ya. Meskipun orang lain yang mengerjakannya, ya, tetapi atas perintah siapa, ya, itu dilaksanakan, maka itulah, ya, maka orang yang memiliki perintah itulah yang dikatakan yang memiliki pekerjaan tersebut. Sama seperti perwira ini, ketika dikatakan bahwa dia mengutus orang lain untuk menyampaikan itu kepada Tuhan Yesus, apa yang disampaikan itu juga mewakili perwira tersebut. Ya, berarti sudah mewakili bahwa perwira itu juga yang menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian apalagi yang perlu kita ketahui dari perwira tersebut? Kita perlu ketahui bahwa perwira ini adalah bagian dari kerajaan Romawi yang menduduki atau menguasai wilayah Kapernaum. Tetapi ada hal yang unik. Ada hal yang unik yang terjadi dengan perwira ini. Meskipun dirinya adalah bagian dari kekuasaan Romawi yang menduduki
penjajah ini akan dibenci oleh orang-orang Indonesia yang tempatnya dijajah. Bahkan keberadaan mereka ketika orang Indonesia lihat ini, orang Belanda, ini orang Jepang, ini orang Inggris yang pernah menjajah Indonesia, pasti mereka akan benci, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mereka akan menyadari bahwa mereka sedang dijajah. Mungkin seperti itulah yang harusnya terjadi dengan perwira tersebut. Tetapi kenyataannya tidak. Perwira tersebut ternyata penjajah yang tidak biasa. Ia dihormati, ia dihargai bahkan oleh para pemimpin agama Yahudi di Kapernaum. Ia justru mengasihi bangsa Yahudi. Dengan apa? Dikatakan di situ tadi, dengan membangun rumah ibadah bagi mereka orang-orang Yahudi menggunakan uang dari perwira tersebut. Ya. Dan kita juga dapat melihat sikap para tua-tua Yahudi yang menganggap bahwa Yesus akan memenuhi permintaan dari perwira tersebut ketika mereka datang. Para tua-tua Yahudi dengan senang hati mendekati Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa perwira itu layak untuk ditolong. Mengapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Iya, mengapa perwira tersebut, perwira tersebut ingin supaya Tuhan Yesus menolongnya, membantunya untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Mengapa ia ingin hambanya itu sembuh? Ya, mengapa ia meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus? Bukankah seharusnya bagi masyarakat Yahudi pada saat itu perwira tersebut tidak dapat bergaul dengan orang Yahudi? Ya, sebab orang Yahudi punya budaya yang melarang orang Yahudi bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi. Ya, tapi mengapa sang perwira justru minta bantuan kepada Tuhan Yesus yang notabene juga adalah orang Yahudi? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah kehebatan dari Alkitab. Inilah luar biasanya firman Tuhan yang kita miliki. Alkitab menuliskan kisah-kisah yang luar biasa yang mampu menembus berbagai perbedaan yang ada di dalamnya. Dan dari sinilah kita akan melihat kisah iman dari seorang perwira, ya, seorang Romawi yang bukan orang Yahudi. Bagaimana kita bisa melihat iman dari perwira ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam bagian akhir dalam ayat Lukas pasal 7 ayat 9 dikatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Yesus kagum akan perwira tersebut. Mengapa sampai Tuhan Yesus kagum pada perwira tersebut? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus melihat iman yang dimiliki oleh perwira tersebut. Seperti apakah iman yang dimiliki oleh perwira tersebut? Mengapa sampai ia memiliki iman yang membuat Tuhan Yesus menjadi kagum kepadanya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menemukan hal ini. Yang pertama, yaitu perwira tersebut mendengar tentang Tuhan Yesus dan menyikapinya dengan benar. Dalam ayat yang ketiga, seperti yang sudah saya sampaikan bagian awal tadi, bahwa berita tentang Yesus sudah menyebar ke berbagai tempat, termasuk di Kapernaum dan tentu kepada perwira tersebut, dan perwira itu telah mendengarnya. Berita tentang pengajaran Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan yang ajaib, bahkan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Bahkan mujizat-mujizat kesembuhan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sudah terdengar sampai pada banyak orang. Dan tentu hal ini pasti mengusik hati sang perwira, dan dia mau percaya kepada Tuhan Yesus akan apa yang sudah ia dengar. Dan dari situlah muncul iman sang perwira. Sebab tidak salah firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata mendengar itu berarti mengerti atau memahami dengan efektif, sehingga orang yang mendengarnya bisa melakukan apa yang
dalam iman. Meskipun kita mungkin belum melihat, ya, meskipun kita belum mendapatkan apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, tapi ketika kita mendengar tentang Tuhan Yesus, tentang Dia yang sudah mati di kayu salib bagi kita, tentang Dia yang sudah merelakan tubuhnya untuk mengganti siksaan kita, yang sudah mencurahkan darahnya bagi kita, yang sudah merelakan dirinya menjadi bahan ejekan dan hinaan, hingga akhirnya merelakan, menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Kita sudah mendengar tentang Dia yang bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kita. Serta kita pun percaya bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ketika kita tahu hal ini, meskipun kita belum melihat, meskipun kita belum ada dalam kehidupan yang kekal itu, tetapi kita mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa kita sudah dijamin, kita sudah dijamin oleh Tuhan Yesus akan keselamatan tersebut. Dan harusnya ini menjadi satu sukacita yang besar, sukacita yang tidak dapat tergantikan dengan apapun yang ada di dunia ini. Sehingga waktu kita dalam pergumulan, waktu kita melihat sepertinya tidak ada jawaban Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita atas pergumulan kita, kita harus tahu bahwa itu bukanlah hal yang utama yang harus kita miliki. Tetapi yang harus kita miliki adalah apakah Tuhan berkenan atas hidup kita, atas hidup saya dan atas hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah lama dengar tentang Tuhan Yesus, tetapi apakah iman kita sudah bertumbuh atau justru sebaliknya? Rohaninya kita makin kendor, ibadah kita hanya menjadi sebuah rutinitas belaka yang akhirnya membuahkan satu kecapean, keletihan. Pelayanan hanya jadi sebuah kewajiban biasa. Persekutuan menjadi tempat untuk mengisi waktu yang luang, berdoa dan baca firman kalau ada kesempatan saja. Mari kita renungkan dan kita jawab ini dalam hati kita. Dan saya berdoa agar setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tidak hanya menjadi pendengar, tetapi dapat menyikapi setiap firman dengan benar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, dari perwira tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, ia memiliki kasih. Kalau pada bagian awal saya sudah bahas sedikit tentang kebaikan hati perwira tersebut kepada orang-orang Yahudi di Kapernaum, mengenai pembangunan rumah ibadah mereka yang dibiayai oleh sang perwira. Meskipun dirinya bukanlah orang Yahudi, ya, dirinya adalah seorang Romawi, tetapi bukan itu yang mendorong Tuhan Yesus kagum, melainkan karena penghargaan sang pria kepada perwira kepada hambanya yang sedang sekarat, ya, yang sedang sakit parah dan hampir mati. Katakan itu dalam firman Tuhan, di mana ia tidak sekedar percaya akan apa yang didengar, tetapi juga memiliki kasih kepada sesamanya, kepada orang yang ada di sekitarnya. Jika kita lihat Lukas pasal 7 ayat 2, dikatakan dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan bahwa hambanya itu adalah orang yang sangat dikasihinya. Ya, hambanya itu adalah orang yang sangat dikasihi oleh perwira tersebut. Jadi perwira ini mengasihi orang-orang yang di sekitarnya. Dalam Lukas ayat 2 dan ayat 7, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata dasar bahasa yang digunakan oleh Lukas untuk menunjukkan kata hamba ini, Bapak Ibu, kalau dalam ayat 2, ya, dalam ayat 2 Lukas memakai kata doulos yang sama artinya dengan budak atau pembantu. Ya, sedangkan dalam ayat 7 kata hamba yang dipakai oleh Lukas ini adalah kata pais, yaitu istilah bagi seorang anak laki-laki yang dekat seperti keluarga. Ya. Di sini berarti kita melihat ada hubungan yang baik yang ditunjukkan oleh perwira tersebut kepada hambanya, dan hal ini tentu menjadi hal yang tidak biasa pada zaman itu. Ini hal yang tidak biasa pada zaman itu. Kalau zaman sekarang ini adalah hal yang sudah biasa, ya, kepedulian seorang majikan kepada para pegawai ini sudah sering kita dengar di telinga kita. Ya, saya mendapati ini Bapak Ibu sekalian ketika saya cari-cari di Google, ya. Ini foto-foto yang pertama
menunjukkan bahwa ibu yang pakai baju biru itu adalah seorang majikan yang begitu baik kepada asisten rumah tangga mereka, ya, rumah tangganya. Yang sebelah sana itu dia berikan parfum kepada asisten rumah tangganya, dan sepertinya itu bukanlah parfum yang murah, ya. Sepertinya itu adalah parfum yang mahal. Itu diberikan satu-satu, ada beberapa itu, ya, asisten rumah tangganya. Kemudian yang di sebelahnya itu dia berbaur dengan asisten rumah tangganya, makan bersama,
Mana hal ini menunjukkan bahwa meskipun dia adalah seorang perwira, seorang yang punya jabatan, tapi ia tetap tunduk pada otoritas Tuhan Yesus. Dia tunduk terhadap wewenang Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus lebih besar daripada dirinya. Bahkan dia merasa bahwa dia tidak layak terima Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Bahkan lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian, perwira tersebut pun mengatakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Kalau kita ada di posisi perwira ini, apakah kita yang akan kita katakan kepada Tuhan Yesus? Atau justru kita mendesakkan, Tuhan Yesus, ayo cepat, cepat nih hambaku sudah mau mati. Apakah seperti itu? Atau kita bilang, Tuhan katakan saja sepatah kata. Sebab sepatah kata itu jauh lebih berharga daripada yang lainnya. Inilah yang membuat iman sang perwira, inilah yang membuat iman sang perwira di mata Tuhan Yesus menjadi begitu berharga, sehingga Tuhan Yesus terkagum-kagum atas dirinya. Sang perwira sungguh sangat percaya bahwa hanya dengan sepatah kata saja hambanya akan sembuh. Sebab kalau kita melihat dalam Injil Yohanes, di situ dikatakan Yesuslah firman yang hidup itu. Jadi bagi perwira tersebut, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sudah lebih dari cukup. Dan dia percaya bahwa kesembuhan pun akan terjadi meski dirinya belum melihat, meski dirinya belum merasakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Itulah yang disebut dengan iman. Seperti
belajar benar-benar beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita belum melihat apa yang kita doakan, meskipun saat ini kita belum melihat apa yang menjadi jawaban atas pergumulan kita. Kita lihat Bapak Ibu, sang perwira tersebut, ketika dirinya sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh memiliki iman, maka Tuhan Yesus bukan hanya mengabulkan permintaannya seperti yang ada di dalam ayat 10. Bahkan Tuhan Yesus di sana dikatakan kagum, ya. Tuhan Yesus menjadi heran dan memberikan pujian kepada perwira tersebut di hadapan banyak orang. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, yaitu kepada semua orang yang ada di situ, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Apakah perwira itu menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan sebuah pujian dari imannya? Apakah tujuan dari imannya adalah sebuah pujian? Saya rasa tidak Bapak Ibu. Tetapi jika Yesus memberikan pujian itu, berarti perwira tersebut layak untuk menerimanya. Perwira itu menerima lebih dari apa yang dia harapkan, karena dia berharap kepada Allah yang mempunyai segala sesuatunya. Bahkan ia menjadi satu-satunya orang dalam perjanjian baru yang mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus karena imannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap percaya dengan sungguh meskipun kita belum melihat apa yang menjadi pergumulan kita dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha dan lain sebagainya? Mungkin kita belum menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Tetapi tidak rindukan kita mendengar Tuhan Yesus berkata kepada kita, Orel, iman sebesar itu tidak pernah aku jumpai. Iman sebesar yang kau miliki tidak pernah aku jumpai. Tidak rindukan kita mendengar Tuhan Yesus berkata, saat ini iman sebesar yang kau miliki belum pernah aku jumpai. Tidak pernahkah, tidak rindukan kita mendengar Tuhan Yesus berkata bahwa iman yang dimiliki oleh jemaat gereja Kristen Kalam Kudus tidak pernah dijumpai. Dan saya rindu kita semua jemaat gereja Kristen Kalam Kudus Bone dan setiap kita yang hadir pada saat ini, ketika kita beribadah, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita dalam pergumulan, dalam menghadapi segala sesuatu, dalam rencana-rencana kita, iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Iman kita terus dikuatkan. Iman kita terus bertambah. Dan kita memiliki iman yang benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan. Apakah selama kita menjadi orang Kristen, kita sudah memiliki iman yang berkualitas? Apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus? Ketika kita mendengar tentang karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan, apakah kita benar-benar menyikapinya dengan benar di hadapan Tuhan? Ketika kita sudah jadi orang percaya, ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, ketika kita sudah menerima kasih yang besar daripada Allah, sudahkah kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Dan sudahkah kita sebagai orang percaya beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meskipun kita belum melihat apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang kita minta kepada Tuhan? Mari mulai saat ini, baik kita yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui streaming, biarlah setiap kita boleh menjadi umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pun terkagum akan kita, dan Dia mengatakan bahwa iman sebesar ini belum pernah aku jumpai. Dan biarlah itu Tuhan jumpai dalam hidup kita, dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada saat ini
mengambil tempat dalam hati kami, boleh menjadi bagian dalam hidup kami, untuk kami terus lakukan dimanapun kami pergi dan berada. Kami boleh menjadi saksimu, boleh menjadi terang dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Kalau selama ini mungkin kadang kami lalai, terkadang kami lemah, terkadang kami tidak mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah mulai saat ini kami memperbarui hidup kami, membangun kembali komitmen-komitmen yang pernah kami miliki untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat yang hadir.